Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Anggiboni dengan NIM 2113100031. Saya mahasiswa baru Prodi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan dan penggunaan bahasa asing seperti kata sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain digalakkan dengan yang pertama, dimulai dari dalam lingkungan keluarga, yaitu di mana orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak sejak usia dini. Yang kedua, dari lingkungan sekolah, yaitu guru-guru sudah mengajarkan dan sudah mengenalkan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada siswa-siswi. Dan bahkan beberapa sekolah di Indonesia juga sudah melarang penggunaan bahasa-bahasa daerah ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Meskipun hal tersebut masih sangat susah dilakukan oleh anak atau siswa-siswi yang kesehariannya berbicara menggunakan bahasa daerah. Tidak hanya itu, sekolah juga sudah melarang penggunaan bahasa-bahasa gaul seperti kata sorry, OTW, insecure, dan lain-lain. Peranan bahasa Indonesia dalam setiap pembelajaran. Bahasa pengantar wajib sekolah di Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Agar bahasa Indonesia yang baik dan benar akan selamanya berperan dan dalam kegiatan pembelajaran apapun yang dipelajari, baik itu tentang ilmu alam ataupun ilmu sosial. Dalam pembelajaran Indonesia, bahasa Indonesia merupakan pegangan yang sangat diperlukan. Bahasa Indonesia dalam penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga pelajar yang berasal dari luar negeri pun masih tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia telah tersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik, sehingga semua siswa atau siswi ataupun masyarakat juga akan dengan mudah memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Solusi yang ketiga yaitu meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan filsafat hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Solusi yang keempat yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menempatkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini ialah peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan, sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesastraan nasional, tetapi juga pendorong menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan dan menduduki jabatan yang tinggi, akan tetapi berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong dan tinggi hati. Yang kedua, yang saya lakukan jika saya berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan saya, jika ternyata pernyataan direspon dengan sok pintar, pembelaan saya yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara saya adalah kita harus mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan? Status sosialnya seperti apa, pangkat, jabatan, dan semacamnya. Dengan begitu, kata-kata yang kita gunakan dalam menyampaikan informasi atas pikiran, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Dan yang saya lakukan jika pernyataan saya direspon dengan kata sok pintar ialah saya
harus mempersiapkan apa yang ingin kita katakan sebelum berbicara dengan orang yang keliru dengan ragam bahasa saat orang tersebut berkomunikasi dengan saya. Karena akan membuat saya lebih siap. Pikirkan apa perspektif yang akan ditemukannya dan coba berikan respon terhadap hal tersebut. Memahami orang lain dari lebih awal adalah hal yang sangat ampuh untuk menghindari miskomunikasi karena sulitnya percakapan yang berlangsung. Nomor 3, yang saya jelaskan, jika saya diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, kemudian saran saya sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya adalah saya akan memaklumi apapun ataupun menanyakan kembali kata-kata ataupun huruf yang ditulis atau diketik. Seperti misalnya tadi kata selamat makan yang sebenarnya ialah kata selamat malam. Itu masih dapat dimaklumi. Saran yang saya berikan ketika saya diberi sebuah teks ialah sebelum mengirim sesuatu pesan, baik itu pesan tertulis atau diketik, sebaiknya kepada pengirim harus memperhatikan atau melihat serta membaca kembali semua pesan itu dikirim agar tidak ada kata maupun huruf yang salah, segera diperbaiki. Nomor 4, 15 kata yang salah kemudian ubahlah menjadi benar, sertakan dengan alasan dan penjelasan yang lengkap tentang 3 kaidah bentuk diksi, kebenaran, ketetapan, dan kelainan. Yang pertama adalah kata terima kasih. Penulisan kata yang benar menurut KBBI adalah terima kasih. Jadi penulisan kata terima kasih yang benar adalah tanpa menggunakan spasi. Yang kedua, kata makhluk atau makhluk. Kosakata yang sering salah ditulis berikutnya adalah kata makhluk atau makhluk. Makna dari kata ini berarti sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Contohnya manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang menulis menggunakan kata makhluk sesuai dengan kata baku KBBI, sementara makhluk bukanlah kata baku. Yang ketiga, analisa atau analisis. Biasanya kosakata ini sering digunakan untuk penulisan ilmiah, sama seperti kata aktivitas. Kata yang satu ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yis akan berubah menjadi isis. Jadi, penulisan yang benar adalah analisis, bukan analisa. Hal ini juga berlaku pada penulisan kata kerja menganalisis, bukan menganalisa. Sekedar atau sekadar. Apabila ada seseorang berbuat salah dan kamu ingin menegurnya, kamu menggunakan kalimat sekedar mengingatkan atau sekadar mengingatkan. Penulisan kata sekedar masih sering digunakan banyak orang. Jadi, mungkin berasumsi bahwa penulisan bahasa Indonesia yang tepat adalah sekedar. Padahal yang benar adalah sekadar dan berasal dari kata dasar kadar. Yang kelima, hoax atau hoax. Stop penyebaran hoax. Kosakata hoax itu ternyata masih dalam bahasa Inggris. Bentuk kata serapan yang benar sesuai KBBI adalah hoax. Hoax berarti informasi bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang tidak dilengkapi dengan data terkait. Yang berikut, aktivitas atau aktivitas. Penggunaan kata aktivitas yang benar adalah menggunakan huruf V. Kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing, yaitu activity. Yang berikutnya, antri atau antre. Penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat. Cara penulisan juga salah dan yang tepat adalah antri. Meskipun seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya. Yang berikut, silahkan atau silakan. Alasannya, dalam KBI tidak terdapat dalam dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sakadar. Di mana
atau di mana. Penulisan kata di mana kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Nasihat atau nasihat. Yang tepat adalah nasihat karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang terkait dengan perubahan bunyi huruf atau disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I bukan E. Yang berikut peduli atau peduli. Kata yang satu ini juga sering keliru. Dituliskan menjadi peduli padahal yang tepat adalah peduli. Yang berikut juga hafal atau hafal. Kata yang benar sesuai KBBI adalah hafal. Hafal atau hafal. Kata yang bau adalah hafal. Kata yang baku dan sesuai EYD adalah hafal. Arti kata hafal menurut KBBI adalah telah masuk ke dalam ingatan atau bisa menyebutkan di luar kepala atau tanpa melihat catatan dan sebagainya. Yang terakhir ialah karir atau karier. Kata yang benar memang karir dengan menggunakan E. Karir tanpa E bukan merupakan kata baku. Jadi sebaiknya gunakan kata karier alih-alih karir bila menggunakan kata-kata ini. 5 kalimat yang tidak efektif kemudian ubahlah menjadi efektif, disertai dengan penjelasan kalimat efektif. Pagi ini merupakan pagi yang dingin. Kalimat tidak efektif, pada pagi ini merupakan pagi yang dingin. Bulan ini bertepatan dengan bulan puasa. Pada bulan ini bertepatan dengan bulan puasa. Kami sudah menonton film itu. Kalimat tidak efektif, film itu sudah kami tonton. Siti membelikan ibunya pulsa. Kalimat tidak efektif, Siti membelikan pulsa ibunya. Danau itu dilebarkan. Kalimat tidak efektif, danau itu akan diperlebarkan. Penjelasannya, yang pertama mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku. Yang kedua, penggunaan diksi yang tepat. Yang ketiga, melakukan penekanan ide pokok. Dan yang terakhir, hemat dalam penggunaan kata. Sekian dari saya, terima kasih.